Para hadirin, mari kita bentangkan doa restu untuk keduanya sebagai kado terindah agar takwa menjadi penguat dalam meniti syirat keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para MC nikah dimanapun berada, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita juga mempunyai tata cara kita berhubungan kepada Allah, hablum minallah, yang kita sebut dengan agama. Dan agama adalah dijamin di dalam falsafah negara kita, Pancasila, dan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29. Dan selain kita beragama, maka berbangsa, bermasyarakat kita juga diperkuat dengan kita berbudaya. Ada adat istiadat, ada tata krama, ada tradisi dan lain sebagainya. Ini adalah memperkuat kita secara sosial, bermuamalah terhadap sesama kita. Orang bijak dahulu mengatakan bahwa adat bersandikan syarak, bahwasannya adat istiadat itu selalu berbasis kepada syariat agama, dan agama kita adalah agama Islam. Berarti adat istiadat kita sebagai mayoritas suku Sasak Lombok misalnya, NTB, itu adalah bersendikan syariat Islam. Seorang MC nikah tidak boleh tidak punya pengetahuan terhadap adat istiadat, terutama dalam menyelesaikan acara pernikahan. Kita mengambil contoh adalah kita tinggal di bumi Sasak Lombok, maka tradisi suku Sasak adalah salah satu bagian yang harus kita ketahui tata cara penyelesaian daripada pernikahan dalam tradisi local wisdom atau Sasak wisdom, kearifan lokal suku bangsa Sasak. Kita mulai dari tradisi menikah atau kawin daripada orang Lombok. Ada dua model pernikahan orang Lombok. Yang pertama adalah pisoloh atau besoloh atau soloh. Soloh ini adalah melamar sebagaimana pada umumnya, bahwa mau pengantin laki beserta keluarganya datang kepada pengantin perempuan menceritakan bahwa telah ada hubungan silaturahmi, atau bahasa modernnya adalah pacaran, atau bahasa agamanya adalah proses ta'aruf yang cukup antara calon pengantin laki dan perempuan. Yang kedua adalah merari. Merari ini seringkali kita sederhanakan dengan kawin lari atau melaiang. Nanti kita akan bicarakan khusus apa sesungguhnya yang disebut dengan merari. Apakah merari itu ujuk-ujuk orang mengambil perempuan, mempelai putri tanpa ada proses introduction, proses ta'aruf antara satu dengan yang lain, atau merari ini adalah hanya sebuah metode, sebuah cara, strategi atau pendekatan untuk menghargai seorang manusia tidak sama seperti makhluk Tuhan lainnya seperti binatang, tumbuhan dan sebagainya. Artinya bahwa merari itu di dalamnya ada filosofi yang sangat agung. Nah, setelah pisoloh atau pendekatan merari ini kita lakukan, maka harus ada proses informasi dari keluarga laki yang telah mengambil atau merari tadi itu untuk mensejatikan bahwasannya dia sudah mengambil perempuan. Makanya namanya mesejati, yaitu mensejatikan bahwasannya ada mempelai laki atau seorang pemuda telah mengambil seorang perempuan idamannya. Itu biasanya diwakili oleh tokoh adat, kadus, RT, dan para tokoh-tokoh dari gubuk atau dusun
kliang dari pengantin laki-laki kepada petugas kampung, dalam hal ini kliang atau kadus RT, kepada mempelai tempat tinggalnya perempuan, namanya mesejati. Setelah kemudian kedua aparatur dari pihak laki dan pihak perempuan ini sudah mulai sama-sama maklum, maka proses berikutnya adalah meselabar atau beselabar. Kalau yang ini tidak hanya datang kepada aparatur pengantin perempuan, tetapi langsung ke rumah pengantin perempuan. Dalam hal ini sekali lagi diwakili oleh aparatur kampung atau dusun di mana mempelai laki berada, dan biasanya didampingi oleh juru bicara dari mempelai perempuan laki-laki, karena pada saat itu nanti akan ada permintaan wali, tunas wali dari calon pengantin laki-laki. Berikutnya adalah kalau sudah direstui permintaan wali itu, maka wali ini tidak boleh datang sendiri ke tempat pernikahan itu, tapi dijemput. Maka setelah mesejati meselabar, di dalam meselabar ini ada permintaan wali. Nah, ketika wali ini sudah direstui, disiapkan, apakah itu orang tuanya atau wakil daripada orang tuanya, maka berikutnya adalah etikanya keluarga besar pengantin laki jemput wali. Menjemput wali, datang, kemudian wali dengan rombongannya sudah menyiapkan diri beberapa saat, sehingga nanti pada proses akad nikahnya tidak terlambat. Nah, di sini tempatnya ini pada proses keempat itu nanti ada aksesoris. Nah, aksesoris ini biasanya pada acara-acara di kota ada yang melakukan prosesi ini sebelum nikah, ada juga yang setelah nikah. Tapi biasanya proses berikut ini adalah dilakukan setelah nikah, sehingga dia setelah menikah itu akan mengadakan seremonial ini, namanya sorong serah aji krama. Sorong dorong, serah menyerahkan. Artinya filosofinya keluarga laki mendorong pemudanya, anaknya, kemudian untuk segera meminang atau bersoloh atau merarik tadi itu, kemudian keluarga pengantin perempuan menyerahkan anaknya, sorong serah aji krama dengan keluarga masing-masing sekitar 20 sampai 30 orang. Nah, di dalam acara sorong serah ini tentu di sana membawa seserahan dalam tradisi Sasak. Nanti akan kita bicarakan kapan-kapan, karena pembicaraan dan sorong serah ini adalah pembicaraan yang spesifik dan cukup panjang di situ. Karena di situ akan ada pembayun kedua belah pihak dan seterusnya dan seterusnya. Nah, setelah sorong serah disepakati, aji krama, aji harga, krama adat, harga adat. Ada yang 33, ada yang 66, ada yang 100. Itu ditentukan oleh strata sosial daripada keduanya, khususnya pengantin perempuan. Nah, dalam tradisi Sasak kita mengenal kebangsawanan, ada raden, ada gede, ada lalu, dan sebagainya. Ini juga membutuhkan pembicaraan tersendiri tentang strata sosial masyarakat adat suku Sasak. Nah, setelah prosesi akad nikah, nah tugas daripada MC nikah di sini. Jadi setelah selesai akad nikah, sebagaimana kita sampaikan baru bahwa sorong serah ini akan diseremonialkan sebelum resepsi. Sehingga kalau berbicara durasi, sorong serah ini panjang. Ya, karena ada transaksi antara wakil kelompok mempelai laki dan mempelai perempuan, walaupun sekedar seremonial, tapi itu biasa dilakukan baik itu di level pedesaan maupun di perkotaan. Sudah mulai muncul seremonial itu untuk mempertahankan
adat istiadat suku Sasak. Nah, di sini peran seorang MC nikah untuk memberitahukan kepada ahlul bait bahwasannya kalau dia setelah menikah kemudian ada sorong serah, berikutnya ada resepsi, maka kegiatan seremonial sorong serah ini dipercepat. Kalau dia hanya seremonial, tapi kalau dia mempunyai space sendiri, maka dia dilakukan pada saat selesai akad nikah, kemudian sorong serah, sehari berikutnya baru resepsi atau walimah. Intinya adalah berbeda waktu sehingga tidak mepet antara kegiatan nikah, sorong serah, lalu kemudian kepada resepsi pernikahan. Nah, di situ peran mempermaklumkan dari MC nikah kepada ahlul bait. Nah, kira-kira ada juga yang melanjutkan kegiatan seremonial adat itu dengan namanya nyongkolan. Ada disebut dengan nyondolan. Nyongkol itu adalah syiar. Jadi upaya ta'aruf dari mempelai laki kepada khalayak dari tempat tinggalnya mempelai perempuan. Misalnya mempelai laki Lombok Tengah, mempelai perempuan Lombok Barat. Maka keluarga besar banyak biasanya terdiri dari bermobil-mobil, bermotor-motor dan sebagainya, dan diiringi oleh musik khas Sasak, biasanya gendang belik dan sebagainya. Walaupun saat ini ada juga yang memakai musik-musik modern seperti kecimol dan lain-lain. Tetapi yang direkomendasikan adalah musik tradisional seperti gendang belik dan sejenisnya. Ini adalah upaya syiar dari pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan bahwa si A, wanita pujaannya itu telah dinikahinya. Selepas kemudian acara nyongkolan itu, ada acara yang private yang hanya diwakili oleh sedikit keluarga saja, namanya balik lampak naik. Artinya bahwa kembali lagi bersama keluarga inti kepada keluarga mempelai perempuan, menunjukkan iktikad baik sekaligus mohon izin, mohon restu dan mohon doa bahwasannya sang mempelai perempuan ini telah absah menjadi miliknya mempelai laki, milik suaminya dan keluarganya. Maka balik lampak itu dimaknai takzimnya keluarga besar pengantin laki kepada pengantin perempuan, sekaligus permohonan maaf bila dalam prosesi panjang itu terdapat kesalahan dan kekurangan, agar kedua mempelai ini dapat menjalani rumah tangganya dengan sakinah, penuh ketenangan, mawaddah, penuh cinta dan warahmah, penuh kasih sayang, baik antar keduanya maupun antar kedua keluarga. Karena hakikat menikah itu adalah bukan menikahi keduanya, tetapi menikahkan perbedaan antara kedua keluarga besar ini. Ini kira-kira seremonial pernikahan yang dibalut adat kultural dalam Sasak Wisdom atau kearifan Sasak yang harus juga diketahui oleh seorang MC nikah. Pada pertemuan berikutnya nanti kita akan bahas tentang spesifik apa saja kalimat-kalimat bijak yang berkaitan dengan acara pernikahan. Itu bisa bentuknya dalam pantun, bisa bentuknya dengan kata-kata hikmah atau wisdom word dari para petua-petua Sasak dari zaman dahulu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Congratulations, may the force you took the day last an eternity. Selamat. Semoga sumpah yang sudah terucap akan terjaga selama